Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Fikri Aulia Madani, bersama rekan saya, Zakia Alda Fuadiyah, di Kabar Persyarikatan. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda siang ini, di antaranya vaksinasi untuk Sivitas Akademika Umsida dan keluarga. Universitas Muhammadiyah Gombong resmi berdiri. Kolaborasi dengan Polda DIY, UMY langsungkan vaksinasi dosis pertama untuk mahasiswa. UM Surabaya menyediakan beasiswa bagi anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19. Reaksi Muhammadiyah, adanya Saudi buka umroh internasional, sedangkan Indonesia masih dilarang. Informasi pertama mengenai vaksinasi untuk Sivitas Akademika Umsida dan keluarga. Guna mendukung program pemerintah dalam percepatan program vaksinasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara internal. Program vaksinasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan keluarga. Pelaksanaannya akan berlangsung 2 hari terpisah, yakni pada hari Selasa 10 Agustus 2021 dan hari Jumat 13 Agustus 2021 yang bertempat di Kampus 1 Umsida. Pada kesempatan vaksinasi hari pertama, Selasa 10 Agustus 2021, acara seremonial vaksinasi akan dibuka. Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa, secara langsung program vaksinasi untuk internal Umsida ini bekerja sama dengan Dinkes Sidoarjo dan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Ketua Panitia Pelaksana Umsida COVID-19 Comment Center, Eko Hardiansyah MPSI, mengatakan bahwa vaksinasi ini memang dikhususkan untuk keluarga besar Umsida agar nantinya bisa tercapai herd immunity di lingkungan kampus Umsida. Dengan pelaksanaan ini, diharapkan terjadi percepatan perkuliahan secara tatap muka yang aman, kata Eko. Untuk vaksinasi, panitia menyiapkan 1.000 vaksin dalam sehari, sehingga untuk waktu 2 hari, panitia menyiapkan vaksin 2.000 vaksin. Informasi selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Gombong resmi berdiri berdasarkan penyerahan surat keputusan Kemendikbudristek nomor SK 322-E/0/2021 pada Kamis 5 Juli 2021, Universitas Muhammadiyah Gombong kini resmi berdiri. Universitas Muhammadiyah Gombong merupakan merger dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong dan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen. Penyerahan surat keputusan SK Kemendikbudristek yang dilakukan secara daring di kanal LL-Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah diserahkan oleh Kepala LL-Dikti Wilayah 6 Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA. Dirinya berpesan agar kedepannya Universitas Muhammadiyah Gombong dapat segera menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dan dapat akreditasi kembali dalam kurun waktu 2 tahun. Saat ini, Universitas Muhammadiyah Gombong telah memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Ilmu Terapan dengan program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, dan S1 Farmasi, serta Fakultas Ilmu Sosial yang terdiri dari program studi S1 Hukum dan juga S1 Manajemen, dan kedepannya akan ditambah dengan program studi Bisnis Digital dan Pariwisata. Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Profesor Haji Lincoln Arsyad, MSc PhD, turut serta mengingatkan kepada 2 perguruan tinggi yang dimerger harus bekerja sama dengan baik supaya dapat menjadi universitas yang mampu bersaing di masa mendatang. Saat ini,
ada 3 dosen yang sedang menempuh program doktoralnya. Sampai saat ini, alhamdulillah pendaftaran sudah lebih dari 500 calon mahasiswa baru. Termasuk prodi baru, sudah ada peminat di prodi S1 Hukum dan S1 Manajemen. Herniatun melanjutkan bahwa di usia ke-27 tahun, berawal dari Akper Muhammadiyah Gombong pada tahun 1994, berubah menjadi Stikes Muhammadiyah Gombong di tahun 2003, dan pada tahun 2021 telah berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong. Herniati menambahkan, Unimugo akan senantiasa mengupdate perkembangan pendidikan dan inovatif agar tetap bisa menunjang visi unggul, modern, islami, dan misi menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan berbasis riset dan teknologi, serta menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai dakwah Islamiyah untuk kemaslahatan umat. Unimugo juga akan segera membangun kampus 2 di Jalan Arum Binang, Kebumen. Dan informasi selanjutnya, kolaborasi dengan Polda DIY, UMY langsungkan vaksinasi dosis pertama untuk mahasiswa. Demi mewujudkan ikhtiar menuju sehat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan vaksinasi dosis pertama untuk mahasiswa UMY di pelataran Gedung Sportorium Kampus Terpadu UMY pada Senin 9 Agustus 2021. Sebanyak 2.000 dosis vaksin berjenis Sinovac diberikan kepada mahasiswa secara gratis, dan pelaksanaan vaksinasi ini menggunakan sistem drive-thru dengan tujuan agar tidak terjadi kerumunan. Penyelenggaraan vaksinasi menjadi bentuk kepedulian UMY terhadap mahasiswanya. Selain dilaksanakan secara drive-thru, sistem pelaksanaan vaksinasi ini juga menggunakan lajur terpisah bagi mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan vaksinator mandiri dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY. Seperti yang kita ketahui bersama, belakangan ini pemerintah Indonesia memang gencar melakukan vaksinasi untuk masyarakat. Hal ini sebagai salah satu upaya mengurangi penyebaran virus corona. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat pandemi. Merujuk pada jumlah kasus yang meningkat, kita harus divaksin. Vaksinasi ini memang salah satu tujuannya untuk membentuk herd immunity, ujar Kapolda DIY, Insinyur Jenderal Pol Dr. Andes Asep Suhendar MSI. Asep menjelaskan bahwa kondisi pandemi di Yogyakarta saat ini sudah menurun 40% dari jumlah pasien yang terkonfirmasi positif ketimbang 2 pekan yang lalu. Maka dari itu, vaksinasi masif perlu dilakukan sebagai tindakan dari 3T, tracing, testing, dan treatment. Wakil Rektor UMY Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Sukamta STMT, menyambut baik fasilitas vaksinasi dari Polda DIY yang diberikan untuk mahasiswa UMY. Kami berterima kasih kepada Polda DIY yang sudah memberikan fasilitas vaksinasi ini. Namun kami juga berharap vaksinasi ini masih bisa berlanjut lagi untuk 18.000 mahasiswa UMY lainnya. Rencananya, untuk pemberian dosis kedua, 2.000 dosis akan digelar pada bulan September mendatang di tempat yang sama. Selanjutnya, UM Surabaya menyediakan beasiswa bagi anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19. Beasiswa itu akan diberikan kepada pelajar yang telah lulus SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan SDM, Ma'ruf Sya'ban, mengatakan bahwa solidaritas adalah kekuatan utama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu,
dalam kondisi apapun, anak-anak harus tetap bersekolah. Kami beri nama beasiswa tersebut Insan Berdaya. Ada harapan bisa memberi jalan bagi anak-anak atau aset bangsa menjadi generasi yang mandiri dan bermartabat. Ada harapan bisa memberikan jalan bagi anak-anak atau aset bangsa menjadi generasi yang mandiri dan bermartabat, ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis Senin 9 Agustus 2021. Anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu akan dibebaskan dari uang gedung dan dana pendidikan dari awal hingga mereka lulus. Kebijakan tersebut diberikan agar mereka tidak perlu memikirkan biaya kuliah dan hanya fokus untuk belajar. Sementara itu, Kepala Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Radius Setiawan menjelaskan, proses penerimaan mahasiswa dengan program ini hampir sama seperti 12 program unggulan UM Surabaya sebelumnya. Untuk alur pendaftaran beasiswa ini adalah dengan mengisi formulir di website UM Surabaya, kemudian melakukan pemberkasan dan tes online, dan selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara. Jelas Radius. Keterangan lebih lanjut terkait pendaftaran beasiswa tersebut bisa diakses di website um-surabaya.ac.id atau menghubungi nomor 085 852 446 337. Dan informasi yang terakhir, reaksi Muhammadiyah, Saudi Arabia buka umroh internasional, sedangkan Indonesia masih dilarang di tengah pandemi COVID-19. Saudi Arabia sudah memulai membuka dan menerima jamaah umroh dari luar negeri mulai Senin 9 Agustus 2021. Namun, untuk jamaah asal Indonesia belum diperkenankan melakukan ibadah umroh. Fauzan Amar, Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah mengatakan, pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi untuk menjalani ibadah umroh selama tidak menimbulkan kemudaratan. Jamaah haji domestik dan luar negeri harus menyertakan sertifikat vaksinasi COVID-19 resmi yang dikeluarkan pemerintah negara masing-masing. Dengan itu, persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggaraan umroh dapat dipahami dan mendorong umat Islam untuk vaksinasi sehingga bisa terwujud kekebalan komunitas. Dengan itu, jamaah umroh dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk tanpa khawatir dengan adanya virus corona. Karena di samping itu, ada syarat dan ketentuan yang bersifat wajib dalam melaksanakan ibadah umroh. Hal ini merupakan syarat dan ketentuan agar terhindar dari wabah COVID-19. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Stay safe and stay healthy. Selamat beraktivitas dan Sampai jumpa.